Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan pada petang hari ini kita masih bisa bertemu kembali secara online dalam renungan doa puasa sebagai penutup dari ibadah puasa kita pada hari ini. Saudara, baru kemarin kita sama-sama memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia kita tercinta ini ya. Dan saya mengucap syukur untuk itu semua, khususnya saya mengucap syukur bahwa sampai dengan hari ini negara kita Indonesia masih memegang ideologi Pancasila, di mana di dalamnya kita sebagai anak-anak Tuhan punya kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, hal ini harusnya kita syukuri saudara. Banyak di negara lain atau ada di negara lain di mana anak-anak Tuhan tidak bisa beribadah secara bebas seperti negara kita ini. Karena di sana ada satu ideologi yang lain di mana kita yang beragama bukan seperti yang dianut oleh negara itu tidak bebas melakukan ibadah kita. Oleh karena itu saya menghimbau agar kita boleh sama-sama memanfaatkan kebebasan untuk kita beribadah ini. Mari saudara, kita tingkatkan lagi kerinduan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kebebasan beribadah ini seringkali membuat kita terlena ya, sehingga kita tidak menghargainya. Tetapi kalau saya sebagai gembala ingin terus mengajak saudara untuk terus kita memakai kesempatan yang baik ini mendekat kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, karena kita boleh melakukan itu setiap saat di negara ini. Karena saudara, ada satu hadiah yang diberikan oleh Tuhan, di mana ketika kita mau mendahulukan melakukan ibadah kita kepada Tuhan, mendahulukan Tuhan lebih dari segala apapun dalam kehidupan kita. Nah, saat ini hal itu yang ingin saya sampaikan. Saat ini kita sudah memasuki era baru ya saudara ya. Saudara-saudara yang dulu beberapa bulan yang lalu melakukan kerja atau kerja kantor di rumah masing-masing, sekarang sudah mulai bekerja di kantor. Kita sebagai orang-orang yang bekerja sekuler sudah normal kembali beribadah bekerja di kantor kita. Masa untuk beribadah kita masih belum mau beribadah secara rutin lagi kepada Tuhan walaupun masih melalui online, tetapi kita mengkhususkan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah saudara, pandemi ini kita tidak bisa tentukan waktunya sampai kapan. Kita belum tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Saat ini pun masih ada saja penyakit-penyakit yang sudah dari sejak dulu, misalnya kusta yang sudah ribuan tahun ada, masih saja ada penyakit kusta yang dialami oleh saudara-saudara kita pada saat-saat ini. Masih ada penyakit yang misalnya penyakit pes, dari dulu sudah ada penyakit pes itu dan sampai sekarang masih ada beberapa saudara kita yang mengalami penyakit pes. Tetapi seharusnya ini semua tidak menghalangi kerinduan kita beribadah kepada Tuhan. Tentunya kita beribadah dengan protokol yang baru sesuai dengan aturan di negara kita ini. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau kita mau mendahulukan ibadah kita atau mendahulukan pertemuan kita dengan Tuhan, mengkhususkan waktu kita untuk Tuhan di atas dari yang lain, maka ada satu hadiah yang Tuhan berikan buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Alkitab mencatat hal itu. Mari kita baca dari 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai 12. Rangkaian renungan pada hari ini saya akan menyampaikan bagaimana anak Tuhan diberi hadiah yang istimewa ketika kita mau mendahulukan ibadah ini melebihi segala kegiatan kita.
Saya mau baca 1 Raja-Raja 17 ayat 10-12. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Suatu kali ketika Nabi Elia marah kepada bangsa Israel yang berubah setia kepada Tuhan dengan menyembah ilah lain, ia mengatakan ia ingin membuktikan bahwa Tuhan yang dahulu bangsa ini sembah itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Untuk itu ia ingin membuktikan kuasa Tuhan itu dengan menyatakan bahwa tidak akan turun hujan di tempat atau di Israel bagian utara ini. Itu adalah bukti bahwa Tuhan yang bangsa ini pernah sembah dulu adalah Tuhan yang berkuasa. Nah, dan terjadilah apa yang difirmankan oleh Nabi atau apa yang dikatakan oleh Nabi Elia ini. Ketika itu Tuhan menyuruh Nabi Elia pergi ke Sungai Kerit. Kemudian ketika Sungai Kerit menjadi kering, Tuhan menyuruh nabinya pergi ke Sarfat. Di sana ia akan bertemu dengan seorang janda yang akan memelihara kehidupan Nabi Elia ini. Dan betul terjadi apa yang difirmankan Tuhan kepada Elia. Ia bertemu dengan seorang janda, lalu Elia mengatakan apa yang harus dikatakannya kepada janda itu. Demikian, awalnya ia minta minum, lalu ia minta janda itu membuatkan sepotong roti. Kemudian janda miskin ini pada awalnya seperti menolak permintaan Elia dengan menceritakan keadaannya bahwa ia dan anaknya juga tidak punya roti. Mereka akan membuatnya lalu mereka akan mati. Lalu janda itu mengatakan bahwa ia akan mati setelah ia membuat roti itu. Dan apa yang Elia katakan? Kita mau baca ya dari 1 Raja-Raja 17 ayat 13-14. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Sebagai seorang nabi, Elia tahu persis kehendak Tuhan dan apa yang harus ia katakan. Ia membimbing janda itu. Ia menguatkan, meyakinkan kepada janda itu apa yang akan terjadi atas hidup mereka, atas hidup janda dan anak itu. Tetapi Elia menyatakan lagi bahwa janda itu harus membuat dulu sepotong roti kecil untuk Elia. Artinya janda itu harus melakukan firman Tuhan yang dititipkan oleh Tuhan melalui Nabi Elia. Dan setelah itu dikatakan bahwa janda itu akan dipelihara hidupnya. Nah, melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan terlebih dahulu itu artinya mendahulukan Tuhan. Memberikan sepotong roti bundar untuk Elia terlebih dahulu, baru membuat roti untuk dirinya dan untuk anaknya, itu artinya janda itu mendahulukan Tuhan dibanding kepentingannya sendiri. Yang terjadi adalah
janda itu akan dipelihara oleh Tuhan sampai masa paceklik ini akan selesai. Masa paceklik ini adalah masa kemarau yang panjang, masa di mana hujan tidak turun. Dan sampai dengan masa ini berakhir, sampai dengan masa kesusahan ini berakhir, maka janda dan anak itu akan dipelihara oleh Tuhan. Pada masa pandemi seperti sekarang di mana kita semua alami ini, sumber pendapatan untuk kelangsungan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan ini sangat tidak menentu. Dan hal ini membuat kita harus berpikir lebih hati-hati. Sangat penting untuk kita hidup bergaul akrab dengan Tuhan. Akan banyak kekhawatiran yang muncul terhadap di dalam kehidupan kita, saudara. Misalnya khawatir terhadap keuangan kita. Apakah uang yang kita punya ini akan cukup sampai dengan akhir bulan? Atau khawatir untuk akan tertular penyakit COVID-19 ini. Kita khawatir keluar dari rumah untuk bekerja karena khawatir tertular. Atau khawatir untuk akan kehilangan pekerjaan kita. Dan masih banyak kekhawatiran yang lain yang bisa membuat kita tidak lagi mendahulukan Tuhan. Kita lebih mendahulukan mencari uang karena takut uang kita ini habis. Kita lebih mendahulukan pekerjaan kita. Jadi kita menyenangkan bos kita dengan ya sudahlah, ibadah kan bisa nanti, tetapi pekerjaan lebih penting. Okelah, kita mendahulukan pekerjaan daripada kita kehilangan pekerjaan. Atau kita lebih mementingkan melakukan atau memproduksi apa yang dipesan oleh customer kita lebih dahulu daripada berdoa kepada Tuhan. Hal ini akan membuat kita makin lama makin tidak peka terhadap kerohanian kita. Makin lama kita akan lebih mendahulukan hal-hal duniawi dibandingkan hal rohani. Dan ini akan membuat hati Tuhan sedih. Kita harus ingat bahwa kehidupan kita ini ada di tangan Tuhan. Saudara pasti masih ingat seorang yang kaya, yang punya banyak harta, yang merasa aman akan kehidupannya karena dia punya harta, tetapi pada malam itu Tuhan mengambil nyawanya. Jadi sebetulnya kita harus berhikmat mana yang kita dahulukan. Dan dalam kondisi yang sulit ini juga hati-hati saudara, banyak tawaran-tawaran lain yang membuat kita melupakan Tuhan kita. Misalnya tawaran terhadap pekerjaan. Kita bisa pekerjaan apa sajalah, walaupun tidak halal kita bisa lakukan karena kekhawatiran kita. Atau tawaran untuk pinjam uang. Kita lupa bahwa bagaimana cara kita mengembalikannya kelak. Atau tawaran misalnya alat-alat pelindung. Di mana karena kekhawatiran kita akan tertular, pinjam uang juga nggak apa-apa lah. Yang penting kita bisa membeli APD itu. Padahal hal-hal itu harus kita pikirkan lebih berhikmat. Harus kita pikirkan mana yang penting. Apa yang lebih penting kita dahulukan. Nah, saudara, hati-hati. Kita semua diperhadapkan pada kenyataan hidup yang susah. Dan itu terjadi pada janda di Sarfat itu. Kenyataannya hidupnya susah. Kekhawatirannya membuat ia awalnya seperti menolak untuk membuatkan roti bundar kecil dulu buat Elia. Tetapi janda ini ketika dinasehati merasa bahwa betul nasihat dari hambanya ini atau nasihat dari Tuhan ini, sehingga ia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ia mendahulukan, memberikan waktunya untuk mendahulukan membuat roti itu buat hamba Tuhan ini yaitu Elia. Memberikan waktunya, memberikan tenaganya, memberikan apa yang dia punya lebih dahulu buat Tuhan dibanding untuk kepentingan kehidupannya. Dan apa yang terjadi saudara?
Saya bacakan dari 1 Raja-Raja 17 ayat 15 sampai 16. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara perhatikan, perempuan itu melakukan apa yang Tuhan firmankan melalui Nabi Elia. Ia tidak mementingkan kepentingan kehidupannya sendiri, tetapi ia mendahulukan kepentingan Tuhan di atas kepentingannya sendiri. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Hadiah dari Tuhan itu nyata. Mujizat terjadi. Tepung di dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak berkurang. Janda di Sarfat itu bisa makan, dipelihara Tuhan selama masa susah itu. Nah, bagaimana dengan kita? Saudara lihat ya, janda itu tidak menunggu musim kemarau panjang itu berhenti. Baru ia memberikan tenaganya, waktunya, atau apa yang dia punya kepada Tuhan. Tidak. Dia tidak menunggu semua kesusahan ini berhenti baru dia melayani Tuhan. Tetapi dia melayani Tuhan. Dia memberi waktunya, tenaganya, hartanya yang dia punya walaupun dalam kondisi susah. Walaupun kondisi sekitarnya masih dalam kesusahan, dia dahulukan Tuhan. Nah, Tuhan sudah memberikan cara hidup yang baru buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan sudah memberi panduan berupa kita harus memakai APD. Lalu beberapa hal yang harus kita lakukan selama pandemi ini. Mari saudara, mulailah kembali kepada Tuhan. Bangkitkan rasa cinta kita kepada Tuhan. Bangkitkan rasa cinta mula-mula saudara kepada Tuhan. Berusaha untuk mengetahui apa yang Tuhan mau kita lakukan walaupun pandemi ini belum berlalu. Sebagai gembala saya ingin menyampaikan beberapa panduan juga untuk mengetahui apa sih yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Belajar dari janda Sarfat ini, Tuhan sudah mengetahui lebih dahulu bahwa suatu kali akan ada seorang janda yang memelihara Elia. Hal ini sudah menjadi rencana Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tahu apa atau Tuhan memberikan caranya kepada Elia sehingga Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan memelihara Elia sekaligus Tuhan memelihara janda ini. Apa yang Tuhan sudah rencanakan sebelum kejadian Elia bertemu dengan janda ini? Kita membaca dari 1 Raja-Raja 17 ayat 9. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah saudara, sebelum janda ini tahu bahwa ia akan dipakai Tuhan untuk memelihara seorang nabi, Tuhan sudah terlebih dahulu punya rencana. Artinya Tuhan tahu kemampuan janda ini dalam memberi apa yang dipunyainya. Tuhan tahu kekuatan fisik yang dipunyai oleh janda ini. Tuhan tahu bahwa janda itu masih kuat untuk membuat roti bundar untuk abdi Allah atau Nabi Elia ini. Lalu Tuhan tahu waktu yang diperlukan oleh janda ini untuk memberikan pelayanannya kepada Tuhan melalui Nabi Elia ini. Dan semua yang diminta Tuhan untuk diberikan oleh janda ini, untuk diberikan kepada Nabi Elia oleh janda ini, tidak ada yang melebihi kekuatan dari janda ini. Tidak ada yang melebihi kemampuan dari janda ini untuk bisa memberikannya. Apa yang diminta oleh Tuhan sesuai dengan kemampuan dari janda ini. Hal ini bisa menjadi rambu-rambu bagi kita saudara.
Ketika kita memberikan sesuatu atau melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan minta, itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Kalau ada hal-hal yang Tuhan atau ada misalnya hamba Tuhan yang menyampaikan kepada saudara bahwa saudara harus memberikan ini, harus memberikan itu. Dan ketika saudara pikirkan saudara tidak mempunyai itu, saudara jangan melakukan itu. Karena Tuhan tidak pernah mau kita berhutang. Dan Tuhan juga tidak mau berhutang kepada kita. Apa yang Tuhan suruh pasti itu sesuai dengan kemampuan kita. Dalam renovasi ini, sebelum renovasi kita atau sebelum saya mempersiapkan ruang ibadah yang kita punyai sekarang, sebelum itu Tuhan sudah menunjukkan kepada saya bahwa saya akan diminta untuk memberikan waktu saya, tenaga saya, harta yang saya punya, bukan harta sebetulnya, apa yang saya miliki, sebagian dari apa yang saya miliki untuk Tuhan. Tuhan sudah mempersiapkan segalanya. Dan ketika Tuhan pada waktunya meminta saya untuk melakukannya, saya melakukannya sesuai dengan permintaan Tuhan. Tuhan memberikan saya kemampuan untuk mengatur, memimpin tim yang akan melakukan renovasi, mengatur apa yang harus dibeli, seberapa banyak, lalu kapan membelinya. Tuhan memberi kemampuan kepada saya untuk memanage, menyusun rencana, menyusun anggaran, menyusun waktu yang tepat, sehingga segala sesuatunya berjalan dengan baik. Hal ini akan Tuhan berikan juga kepada saudara. Yang penting kita mau melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan persis sesuai dengan waktu Tuhan, bukan waktu kita. Sekali lagi, kita tidak tahu pandemi ini kapan akan berakhir. Tetapi satu perkara, ketika kita mau datang kepada Tuhan, ketika kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan selama pandemi ini? Apa yang harus saya lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Tanyalah kepada Tuhan, kemudian lakukan. Tentunya ibadah kepada Tuhan itu akan menyenangkan waktu Tuhan. Itu sebabnya dahulukan beribadah kepada Tuhan sebelum kita melakukan hal-hal lain. Nah, hal-hal yang lain, pelayanan kita yang seperti biasanya sudah pernah kita lakukan, mari tanya kepada Tuhan, kapan baiknya kita melakukannya lagi. Hal berdoa kepada Tuhan, baiknya kita lakukan sebagai waktu yang kita khususkan. Mari saudara, kita memberikan waktu kita, dahulukan waktu kita, dahulukan tenaga kita, dahulukan apa yang kita berikan itu buat Tuhan lebih dari segala sesuatunya. Demikian firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada petang hari ini. Puji Tuhan, sampai kita bertemu kembali pada persekutuan doa yang akan datang. Puji Tuhan.